daerah mana yang ada penolakan ini di daerah Dungingi Ustadz ya? Ya. Nah, Dari ini Dungingi yang meninggal, ya, kemudian sempat dimakamkan di wilayah Kota Timur. Kota Timur. Iya. Ya. Nah itu DP cerita mungkin bisa diceritakan sedikit Ustadz itu waktu. Ya, Kota pas Timur kejadian. waktu yang meninggal itu adalah warga kami, warga Dungingi, Iya. yang ketika di dalam riwayatnya itu perjalanannya dia meninggal, kemudian akan dimakamkan di pekuburan keluarga. Itu pun masih tanah mereka. Iya. Di Ketika sana itu dimakamkan di situ, wilayah Kota Timur, terjadilah sedikit penolakan dari warga di situ, beberapa orang, sehingga kami pun diminta untuk datang langsung untuk memberikan sedikit penyampaian kepada warga di situ. Iya. Sehingga tanah pada saat itu yang pertama digali ukuran manusia, Yeah. harus diperlebar karena ukuran peti yang harus digali. Sehingga kami menyampaikan, sehingga berubah. Pertama kecil itu, sehingga ketika harus jadi besar, kami meminta terjadilah pergolakan. Sampai ada masyarakat itu menyampaikan perkataan dengan Bapak ini, kalau bisa jangan dimakamkan di sini, dimakamkan saja di tempat lain. Nah, sehingga kamilah sebagai aparat ini menjadi penengah di antara Iya. itu, menyampaikan kepada Ibu bahwasanya Bu, mari kita bersama-sama, tidak perlu adanya penolakan hal seperti ini. Kami sampai menyampaikan juga pesan-pesan agama, Iya. bahwasanya Allah saja tidak pernah menolak hambanya untuk dimakamkan di mana saja. Di bumi Allah Di ini. bumi Allah ini, Allah Iya. tidak pernah langsung melontarkan dia keluar dari tanahnya. Allah menerima, tapi kita kadang manusia ini, kadang Iya. kita merasa jauh lebih baik dari Lebih baik. orang. Iya. Kadang kita menjustis orang lain, kamu salah, saya benar. Padahal yang ditanya di alam barzah bukan amal orang lain, tapi Iya. adalah amalmu, bagaimana amal semasa hidupmu. Nah ini, sehingga ketika kami menyampaikan perihal-perihal tentang definisi-definisi di dalam agama, alhamdulillah Ibu itu membuka ruang hatinya dan ia menerima. Menerima Ustadz. Menerima, dan akhirnya dimakamkanlah secara itu, secara protokol COVID-19 yang dilakukan oleh 6 personil, yang 3 dari para aparat Polri, yang 3 dari TNI, 6 personil, sehingga TNI Polri ada di balik pakaian APD itu memakamkan jenazah pada saat itu, tentu dengan petinya bersama. Itulah. Berarti sampai Sehingga- turun begitu Ustadz Iya, ya. sehingga itu menjadikan sebagai ladang ibadah bagi kami Iya. untuk tetap melaksanakan tugas sesuai dengan perintah pimpinan, perintah atasan, dan itu merupakan suatu tekad pengabdian kami insan Polri. Wah, luar biasa. Itu yang harus dengar ke Yang mau sana. jaga poli bagian palura. Oh. Ada orang yang tidak terjangkit virus, Ya. tapi sewaktu DP ajal meninggal. Hmm. Nah itu mungkin orang pemikiran karena corona deh ini, karena corona. Bisa saja jadi begitu kan bos. Langsung jadi aib. Itu bisa saja. Itu sebelum kejadian yang meninggal, ada kita lihat pernah yang penemuan jenazah, penemuan mayat. Di Dungingi Ustadz, juga. Dungingi. Iya, yang opa-opa itu. Iya. Nah, itu ditemukan juga penemuan mayat di situ selisih berapa jam. Setelah kami lihat, kami ajukan kepada pihak keluarga, ya alhamdulillah keluarga langsung menerima dan memang itu penyakit bawaan daripada orang tua. Oh. Nah, itu alhamdulillah. Sehingga memang kalau saat ini cenderung orang biasa mengkait-kaitkan. Iya, kaitologi Ustadz. Iya, kaitologi. Tunggu apa kaitologi? Karena kan Iya. pembuta Jawa dari itu. Nah, Ustadz ini kan ada informasi juga yang sampai ke saya ini. Iya. Ustadz ini juga sebagai tim gugus pengendali di Mes Haji. Iya, Dan betul. kita tahu bersama bahwa Mes Haji Butis saat ini digunakan untuk tempat karantina orang-orang yang masuk ke ODP maupun Iya. orang-orang yang dicurigai sudah terinfeksi. Iya. Nah, ini kira-kira bagaimana Ustadz? Aduh, Tapi jangan dulu aku jauh ini. ya, tidak mana. Jadi aku jam berarti aku Iya, dekat. pilih-pilih. Gawat ya, tadi ada bertanya buat Ustadz bagaimana cara bahasa lama, ternyata pakai siku. Nah, ini bagaimana ini Ustadz Iya. saat di Mes Haji itu sendiri Ustadz? Iya, baik. Jadi ketika pun di Mes Haji, Ya, di situ pun kami sesuai dengan standar-standar protokol kesehatan. ya, Jadi kami pertama ini menggunakan masker, masker. kemudian ranah di dalam itu Iya. itu sesuai tahapan. Ada biaya kesehatan ada, Ya, kemudian dari jajaran Satpol PP, kemudian kami di bagian terakhirnya itu TNI Polri. Jadi kita hanya membackup dari luar Ustadz. dari luar. Ya. Hmm. Jadi adapun posisi kami tidak langsung bersentuhan langsung, tapi kami di luar jalan. Oh. Jadi ketika ada ambulans masuk, memang setiap hari kami melihat ambulans masuk setiap waktu, kadang berapa waktu, tidak juga sering, ya kadang setiap ketika ada yang mungkin yang ada indikasi apa, masuk lagi ambulans, masuk lagi. Nah, sehingga kami
dalam penjagaan itu pengawasan daripada keamanan mes itu sendiri. Iya. Yang dijaga ada dari pihak keluarga yang merasa keberatan, atau mungkin ada keluarganya yang dibawa, atau ada hal apa yang bisa mengganggu keamanan, maka kamilah TNI Polri sebagai garda terdepan untuk mengamankan ketika terjadinya permasalahan. Seperti yang beberapa waktu lalu di Talumoro pernah kita lihat ada sempat sedikit terjadi miskomunikasi sampai adanya penutupan jalan. Nah, sehingga saat itulah TNI Polri sebagai penengah untuk tolonglah dibuka ruang jalan, karena jalan ini merupakan jalur protokol utama untuk akses ke kabupaten kemana-mana masyarakat melakukan aktivitas. Sehingga tidak ada akses lagi ketika ditutup, maka itu bisa akan menghentikan semua peredaran daripada warga kita. Alhamdulillah dengan tindakan humanis daripada aparat Polri, maka semuanya terbuka dengan baik. Alhamdulillah. Oh, gitu Ustaz. Berarti Ustaz tidak langsung pakai langsung ke dalam, terus pakai APD, tidak Ustaz ya? Jadi kita cuma hanya sebagai kontrol saja di luar. Sementara untuk pihak di dalam itu dari pihak-pihak yang berkompeten sesuai dengan BPBD, penanggulangan bencana, kemudian dari dinas kesehatan dan rumah sakit. Itulah mereka. Kalau Hansip tidak masuk Ustaz ya? Hansip ya, insya Allah. Itu paling belakang sekali itu. Sampai maksud kalau Hansip bisa, saya selalu biarkan Pak Ustaz ini sampai. Saya kan selaku hansip di Monggoli, Pak. Oh, mau boleh, Masya Allah. Di pos ini, Pak. Satu hari 25 jam dia. Berarti Ustaz. perlu juga nanti diperbekali dengan tongkatnya. Mau yang main Tongkat jangan pukul mati balu. mau yang main lili komdan wala ya tongkat. Tongkat. Motor. Ya bukan kamar di belakang, di Dewata. Motor ya. Berarti tidak bisa Ustaz ya Hansip, nanti akan ada acara selanjutnya. Hansip itu adalah merupakan bantuan kita kerja rekanan, seperti saya di Kapolsek itu, di Polsek Dumini itu ada namanya Linmas. Linmas itu lindungan masyarakat. Hansip itu adalah bagian daripada perpanjangan tangan kita juga untuk bersama-sama mengamankan. Seperti ada pos kamling, nah, mereka juga di situ ada. Kadang juga biasa masyarakat bilang, kemudian semua delok pakai laras ini, pakai laras semua baret, pasang pangkat semua. Asik. Memang iya. Ada apa ya? Iya, baru samping potongkat. Berarti Pak Lurah berguna oleh dia. Ada juga yang pakai bawa juga seperti pistol, bawa seperti pistol. Begitu ditanya, saya tanya ini pistol asli bukan Pak. Terus kalau ada tersangka atau ada pencuri malam-malam, kalau tidak sempat ketok itu pakai apa? Saya gertak Pak, saya tembak atau saya bakar. Nah, ternyata orang berpikir, waduh, ya bakar berarti macis. Saya siram bensin dulu Pak, baru saya bakar. Kejamnya. Pistol macis, pistol macis. Ustaz mau kembali terang ke mes haji Ustaz. Apakah pernah terlihat Ustaz mungkin aktivitas di dalam? Ustaz mungkin pernah lihat-lihat dari kejauhan aktivitas orang di dalam mes haji itu apa sih Ustaz? Karena selama ini belum ada yang pernah live langsung dari sana. Iya. Saya maksud kalau misalnya bisa dari Mimosa. Kalau melihat tadi juga saya sempat bilang sama Pak Ustadz Nanang. Saya bilang Pak Ustadz saya ada di mes haji. Kalau memang datang, aduh Pak kalau begitu kru juga takut Pak. Kru juga tidak mau Pak mau ambil shooting. Saya bilang ya udah kalau puasa kasihan begini, teman saya juga kesana kemari, teman-teman saya dari Mimosa juga kelelahan, biarlah saya datang. Iya lebih bagus begitu Pak Kapolsek. Nah, ternyata duit Allah. Iya. Akhirnya ada informasi dari kecamatan oleh Lurah Lomonggoli ya datang ke mes haji ya, Bang dapat Ustadz Akmal lagi di gugus pengendali. Saya bilang Pak Camat, bukannya libur ini hari. Akhirnya tiap hari mah libur terus. Jalur tipe mau Saya juga ketika ditanyakan masyarakat Ustadz bingung lo mau menjawab ini. Nah makanya ini mungkin sama Ustadz bagaimana ini untuk penanganan ini. Jadi ya untuk di dalam itu kita berapa hanya melihat dari jauh, kadang juga melihat dari itu ada olahraga Ustadz ya. Pembinaan mereka di waktu pagi kan, jaga ketahanan fisik. Kemudian pemeriksaan yang rutin yang dilakukan oleh oleh kesehatan itu mereka jadi dirutin pemeriksaan mereka dalam. Jadi diterapi betul-betul dijaga oleh pihak-pihak kesehatan. Sehingga kami melihat itu mereka cenderung gaya hidup di dalam itu lebih teratur. Lebih sehat. Lebih sehat, mereka olahraga. Kemudian berapa waktu itu diperiksa lagi kesehatan mereka. Kemudian dites lagi dan lain sebagainya. Dan para gugus depanin dari Badan Penanggulangan dengan pihak kedokteran kesehatan ini, mereka stay juga Pak. Mereka piket juga siap malam. Ada seperti piketnya kita. Jadwal itu sampai kita lihat, bahkan kita kadang ada pergantian shift, mereka di situ masih bertahan di situ. Mereka bergantian shift juga dengan alat mereka, dengan kesehatan. Sampai beberapa kamar itu yang kami tidak mengetahui berapa jumlahnya, mungkin dari mereka lah yang mempunyai keahlian untuk jumlah kamar. Sampai mereka itu rutin pengecekan dari satu kamar ke kamar yang lain, pengecekan pasien-pasien yang baru dalam status ODP itu.
orang dalam pemantauan. itu. Iya. Berarti terlihat juga aktivitas di dalam Ya, Ustaz ya. olahraga matahari pagi ketika ada mereka, sehingga itu kan menjadi himbauan juga kita. Iya. Ketika kita tidak di rumah sakit, ketika kita di rumah, kita mengkarantina diri sendiri. Kita jangan lupa berjaga, jangan lupa kita menjaga imunitas tubuh. Imunitas tubuh ini bukan cuma dari makanan, tapi dengan pikiran. Karena pernah dalam riwayat dikisahkan oleh para ulama, ketika ada suatu hari di mana suatu waktu ada virus ini bertemu dengan waliullah. Waliullah ini adalah seorang yang wali yang mendekatkan diri pada Allah. Iya. Dia bertemu dengan virus, dia bertanya pada virus ini, "Ya virus, kamu mau kemana?" "Saya akan masuk pada satu tempat di mana saya akan mengambil, akan masuk pada manusia di dalam sebanyak kurang lebih 1000 orang." Setelah selesai itu beberapa lama, dia kembali bertemu lagi dengan seorang ulama ini. Ulama bertanya, "Ya virus, berapa orang yang kau ambil?" Apa jawab virus? 3000 orang. Kenapa jadi 1000 jadi 3000 orang? 1000 yang murni sakit, yang 2000 orang yang sakit pikirannya, stres. Karena pikirannya terganggu dengan pikiran sedikit-sedikit. Ingat itu sedikit-sedikit. Makanya kita harus buat pikiran kita sehat, Iya. pikiran kita tenang. Jangan kita harus terbawa dengan hal-hal yang menakutkan. Istilahnya kita berhusnuzan, Iya, berbaik sangka. Nah, itu dalam kisah riwayat yang dikisahkan oleh para guru kita, para ulama. Iya. Berarti itu dan waktu jangan terlalu stres polingana. Apalagi kalau belum ada Tapi gaji. kalau Hansip dia punya keberanian latihan olahraga juga. Oh, gitu sih. Iya. Ustaz, masalahnya Pak Ustaz, saya kerja di sini 1 kali 25 jam Pak Ustaz. Ustaz level. Kalau sudah beli mobil, Aturan dari Pak Aturan Ustaz. Ustaz, Palura ya. tidak bisa diganggu gugat. Ustaz. jangan-jangan pelurain juga pernah di rumah. Oh ya Allah. mantan, iya kan? Iya. Mantan Purna. Mungkin Pak Ustaz, Ya. Ustaz tiap hari. Tapi kalau Purna itu ada 2, bisa juga Purnawirawan Iya. atau mantan Purna. Oh, begitu Pak Ustaz. Iya, mantan Mantan Purna. Purna Purna itu mungkin dari mantan anggota jadi Purnawirawan, Iya. atau pernah masuk kok tidak lulus. Tidak lulus. Ya Ustaz, ciri di pas foto saya. Oh, pas masuk. Kemarin itu baru atas sana berkas tuh langsung pas foto ciri. Oh, So, gitu. tidak dilihat lagi saya sudah. Oh, langsung. Saja pol di muka itu pas foto muka yang full. Ustaz, ini terakhir untuk mungkin Iya. ada pesan-pesan kepada masyarakat terkait ini, apalagi Ustaz sebagai tim gugus pengendali di Mes Haji, mungkin Iya. ada pesan-pesan apa kepada masyarakat, terutama masyarakat yang ada di Gorontalo yang menonton tayangan Iya. kita ini, Ustaz. Baik. Silakan. Pesan kami sebagai penutup, kami atas nama dari jajaran Kepolisian Sektor Rumini, kami juga saat ini sebagai perwira pengendali pengamanan wilayah Mes Haji, kami pertama terus senantiasa mendoakan kepada seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini. Amin. Insya Allah Allah akan memberikan kita kesehatan, amin. Amin, amin. Allah berikan kita umur panjang, amin. Amin. Allah jauhkan kita istri, anak, keluarga tercinta daripada wabah virus ini, amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mari kita putuskan mata rantai ini untuk tertularnya virus ini kepada kita. Kita jangan berpikir sendiri, tapi ingat kita punya istri, anak, dan keluarga kita tercinta. Kita tidak tahu kita tertular atau menularkan, maka sebaiknya kita pertama rajin cuci tangan. Ketika cuci tangan bagi kita umat Islam atau umat apa saja, ketika umat Islam dia berwudu 5 waktu sehari semalam, Islam sudah mengajarkan sejak dulu dan dahulu kala. Kemudian dengan cuci tangan kita saat ini, kita hindari untuk tidak menyentuh mata, menyentuh hidung, dan menyentuh mulut alat-alat sensitif. Sehingga ketika kita beraktivitas, jangan lupa cuci tangan. Kemudian setelah kita cuci tangan, kita jangan lupa berdiam diri di rumah. Saat ini banyak orang yang saat ini melaksanakan sholat di rumah, dan mereka yang melaksanakan azan di masjid tetap dilakukan. Tentu lafaznya dirubah. Ketika hayya ala sholat, sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas mengisahkan kembali ketika saat dalam perjalanan ia dihantam oleh hujan yang keras, ia berdiam diri di atas kendaraan yang menutupi atap di atas kepalanya. Ia mendengar azan dari sahabat, sallu fi rihalikum, salatlah engkau di tempatmu. Sehingga ketika dia berdiam diri di atas tempat yang tertutup hujan dan badai, dia tidak akan menuju masjid karena di luar ada hujan yang begitu keras. Sehingga ketika dia keluar akan mendatangkan masalah bagi dia. Sehingga sholatlah di tempat, dan saat ini mari kita sholat di rumah. Kemudian mari kita berdiam diri di rumah untuk memutuskan mata rantai. Virus yang lebih besar dari corona adalah wabah taun. Kena pagi meninggal malam, kena malam meninggal pagi. Itu bisa diputuskan mata rantai dengan cara berkarantina diri, menyendiri di rumah. Bagaimana dengan corona yang sedikit 10 kali lipat dibanding virus tahun ini? Tentu bisa kita hilangkan. Mari kita dengarkan
anjuran pemerintah, maklumat Kapolri, anjuran daripada Majelis Ulama. Mengapa kita dengarkan? Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Pemerintah adalah umara, ulama adalah penerus dari para nabi. Al ulama'u warasatul anbiya. Kita semua adalah napak tilas, hanyalah menjalankan semua peristiwa-peristiwa dari para dulu, zaman-zaman dulu. Karena kita tidak hidup di zaman para nabi, kita tidak hidup di zaman para sahabat, tapi kita hidup di zaman para ulama. Iya. Itu saja. Jadi pesan saya, taati semua aturan pemerintah. Insya Allah ini bisa didengarkan Amin. juga sama masyarakat Ustaz. Amin, amin. Dan terima kasih sudah berbagi informasi walaupun dengan banyak kesibukan yang harus menjaga mes haji ya yang Ya. saat ini ditempati oleh warga yang Iya. masuk karantina. Insya Allah tetap sehat selalu Amin. Ustaz Doa untuk saya- keluarga. doa yang sama. Iya, dan semua tim personil juga tetap Iya. terjaga Amin. dan dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aduh Allah Ustaz. Yo. Insya Allah kita sama terkamar kan sama dekat buat bukain Ustaz. Berarti izinkan saya dulu menghormati, saya hormat dulu komandan saya. Oh, ya. Siap benar. Pak Lurah siap. Siap, siap Ustaz. Karena komandan di kelurahan saya Siap. siap. Dan komandan di bagian Bagian pemilihan. siap. Kalau ada apa-apa di Kelurahan Manggul Ustaz saya akan hubungi lagi Insya Allah Ustaz. siap. Ya. Kami dengan senang hati siap. Iya. Menerima dengan tulus dan ikhlas. Siap. Luar biasa Siap. sekali. Iya, udah. Siap. Kelurahan. Siap komandan. Komandan di luar siap. Komandan di luar. Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uang mana paling pulang? Tidak ada mabuk akan di sini. Iya. Tidak cara paling mana. Ya makasih saya tanggung nih mabuk puas. Alhamdulillah.